Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, saudaraku semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat terlepas dari syubhat doktrin Islam Jamaah LDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jokam 354. Dan alhamdulillah saat ini kita benar-benar merasakan Islam rahmatan lil alamin. Saudaraku semua, saya di masjid, ya kursinya ada sana, daripada saya nguntri-nguntri mendingan agak action sedikit lah, enggak apa-apa ya. Action set apa-apa. Ada berita yang belum sempat saya ulas sambil kelupaan, tapi enggak apa-apa. Ini berita akurat dan didengarkan oleh beberapa kawan-kawan, ada sekitar 4-5 orang yang mendengarkan, sungguh insya Allah kuat dan beliau ini valid. Apa itu? Yaitu bughat atau bughat. Bughat itu dikatakan pemberontak lah. Pemberontak terhadap Islam Jamaah itu sendiri. Ini terlepas membicarakan mantan, bukan. Bukan mantan, orangnya masih di dalam. Saya katakan bughat karena memang masih di dalam. Berita yang sangat akurat dan insya Allah beliau sodik yang dipercayalah. Kalau lihat usianya insya Allah dia termasuk ya dipercaya, kita percayalah. Dan memang ada rekaman-rekaman, itu ada rekaman, cuman kita belum sempat ya, minta yang terlalu panjang. Pada kesimpulannya berita itu apa saudaraku semua? Berita itu adalah Mbah Tojin ya, secara eksplisit, secara tidak langsung, secara tersirat ya, walaupun tidak tersurat maupun secara jelas, itu sudah tidak menganggap keamiran Nur Hasan atau keamiran setelah Nur Hasan ya saudara, yaitu Sultan Aulia ini. Kalau Nur Hasan dianggap karena dianggap sudah keluar dari jalur kemurnian, dianggap sudah keluar dari jalur-jalur kemurnian, mangkul makna arti 5P. Jadi ada ratusan, katanya di grup itu ada ratusan pengikut, terutama orang-orang yang tidak dapat dapuan, kritis dalam jamaah tapi masih doktrinnya kuat dan nggak dapat dapuan. Tentunya nggak dapat dapuan. Kalau kita kan gentle, kita dapat dapuan lebih baik kita lepaskan. Ya kira-kira lebih terhormat mana? Sampai titik terakhir saya berhenti dan saya keluar itu saya dapat dapuan masih banyak. Mubalik daerah, ketua mubalik desa, apalagi sekretaris yayasan, ya, tim faraid daerah, tim bacaan daerah semua ini saya sebutkan, ketua PPG. Tim keulamaan kabupaten di sini itu ada banyak, ada 8 daerah. Kebetulan ya 3 orang itu keluar semua yang termasuk tim itu, saya dan Mas Nur Khalis dan Pak Ayub Bunyani. Dan 3 orang memang dari dulu paling kritis terhadap organisasi paling kritis kita 3 orang itu. Sudah dulu sebelum usum-usum di nonaktifan sudah dicurigai terus, dipantau terus. Nah, ini balik lagi ya. Orang-orang yang pengikutnya Mbah Tojin ini orang-orang yang memang ya bisa dikatakan kritis sebenarnya. Tapi kritisnya adalah kritis kolot. Itu aku bingung nih ngomong. Kritis kolot itu itu. Ya kolot itu aja lah. Ingin mengembalikan marwah Islam Jamaah LDI ini kepada mangkulannya Mbah Nur Hasan secara murni. Sementara kesimpulannya yang pegang mangkulan Mbah Nur Hasan itu Mbah Tojin. Kan Mbah Tojin toh. Karena yang ngintil Bapak Imam. Ngintil sejak usia berapa tahun? 5 tahun apa 2 tahun gitu. Hebat. 5 tahun sudah ya perawi hadis lah. Kadang-kadang itu kalau kita ukur dengan ukuran usia beliau,
beliau Mbah Tojin dengan bukan Nabi, dengan Pak Nur Hasan itu nggak nyambung karena terlalu kecil beliau. Dia bilang tahun 60 aku stok ditekorin dari soalnya pinten saniki sekian puluh, kok gak nyambung, masa usia segini sudah ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, namanya dongeng ini dari 41 juga dongeng kan itu. Nah, jadi Mbah Tojin ini di grup itu yang sering kali diupload dari Bat Akhir Saliman sering itu percakapan. Apalagi semenjak munculnya buku-buku keorganisasian sebagai bumper, sebagai budi luhur, buku-buku praktek ibadah lah, panduan ibadah, dan mereka golongan ini sangat anti dan menuduh orang-orang yang LC itu, para pengurus-pengurus atau para mubalik-mubalik muda itu yang belum sempat keluar, masih di dalam, artinya para teman-teman yang ada di dalam itu dianggap sebagai tanaman, dianggap sebagai suruhan JRK. Kita kan keji sekali tuduhan itu. Kita sudah di luar, kita menjadi penonton, menjadi komentator. Kan kita jadi komentator nih, komentator. Kalau capek keluar, kita kan bagian mau keluar aja sambil makan kacang. Ya ribut-ribut yang dituduh adalah sering dituduh JRK meneh. Jadi LC itu yang ada 4 atau 5 yang di dalam Islam Jamaah LDI itu dituduhkan bahwa itu tanamannya, tandurannya, suruhannya, mata-matanya yang menyuruh adalah JRK. Ini versi saya gak enak apa-apa ya. Nah, enggak apa-apa, ada santai-santai aja, santai. Nah, wong terlalu pede gini ya, mbok dihujat apa wae santai wae aku ya. Dihujat lah matanya gini-gini udah santai aja. Orang kalau muncul di permukaan seperti ini kok baperan ya. Terus main thread ya, santai aja ya. Itu di TikTok itu, sampai saya dikatain dajjal dan sebagainya. Udahlah. Padahal pembuktiannya kan gampang. Siapa yang dajjal, siapa yang tidak. Dajjal itu menjanjikan surga. Saya nggak menjanjikan surga kok. Dajjal menjanjikan surga, menakut-nakuti dengan neraka-nerakanya Dajjal. Lalu siapa yang mirip seperti itu? Allahu a'lam, jawab sendiri. Pede wae, santai wae. Ya. Lah di sini tuh kelompoknya Mbah Tojin ini ada ratusan itu. Ada pengurus-pengurus daerah, ada. Sempat kemarin sama siapa Asikin itu ya, termasuk orang kolot tapi agak realistis. Rumahnya itu Jamus Papanya. Itu geseh dengan Mbah Tojin terjadi perseteruan karena yang namanya bahasa Asikin ini apa siapa ya, Al-Amin apa Asikin itu tetap mengedepankan bahwa walaupun Mbah Nur Hasan itu mangkul tapi pakai nahwu sorob. Nah kalau Mbah Tojin enggak, nahwu sorob itu kitab karangan berambut dibuat. Dan kalau lihat di grupnya tuh ngeri. Kalau saya dengar itu ngeri, cuman kalau saya upload terus itu bosen, suaranya orang-orang itu aja. Ya. Jadi kadang yang Bunglon itu mengirimi itu, ya intinya itu aja lah, Lah kemarin langsung ketemu langsung dengan Bunglonnya. Dan banyak yang mendengar, ada Pak Adi Kurdi, ya siapalah, banyak lah insya Allah ya. Waktu kita daurah lah ada Pak Adi Kurdi yang mendengarkan, saya tidak bicarakan Bunglonnya. Pak Kurdi, terus siapa, ada Rijal, saya. Siapa lagi nanti bisa komen di sini bawah ini. Ada Mas Wiwit, mungkin ada pada 10-5 orang lebih lah. Cerita beliau bahwa ini nih yang saya sampaikan ini, breaking news nih ya. Bahwa Mbah Tojin dan kawan-kawan ini sedang persiapan membentuk keamiran baru. Valid. Secara tidak langsung beliau tidak mengakui keamirannya Amir sekarang ini yang ketiga. Karena dianggap sudah banyak penyimpangan, penyelewengan. Ya tentunya saya mengatakan seperti ini berdasar atas informasi dan keyakinan rekaman-rekaman itu. Dan sudah ditentukan tempatnya di mana gitu. Insya Allah sebelum kurban ini. Ada musyawarah. Semoga bunglon saya bisa masuk situ. Bunglon saya bisa masuk situ, bisa ya memberikan motivasi tasjid ya, pembentukan kabinet Amir tandingan Sultan Aulia, Amir tandingannya Amir Islam Jamaah. Ya. Jadi saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizallahu taala, ini bener heboh.
Terlepas siapa yang Idun sewu, siapa yang kolot dan siapa yang tidak kolot, memang terjadi perseteruan. Sebenarnya sih, kalau saya sih melihat dari luar, kita mantan melihat dari luar itu simpel kok. Simpel. Wong Jawa niku dipangku mati. Tulisan Jawa itu dipangku mati. Diloloh luluh. Apa sih yang menjadi penyebab Bato Jin ini selalu merongrong, bisa dikatakan selalu merongrong, tidak terima atas ijtihad pusat? Ini kita tidak selalu membahas mantan loh ya. Mantan sudah khalas, selesai, orang luar, orang Jopo, dimurtadkan, selesai. Ini orang masih di dalam ini. Dan ini punya basis yang cukup besar. Kuncinya gampang. Kalau saya lihat dia selalu menghujat Pak Edi Suparto Wakil 4, Pak Syukur, apalagi sama Pak Kasmudi, Allah yarhamallahu ghafarallahu lah. Gedingnya ra umum rek. Itu kata-kata sampai kata-kata kotor, beliau sudah wafat meninggal dunia masih dia jolok-olok. Ya Allah, ya Allah. Apa sih kalau saya lihat dari Wakil 4 yang selalu disorot seperti itu? Sebenarnya batasannya cuma satu, pengen Wakil 4 gitu aja lah, selesai. Tapi kayaknya pusat tidak menghendaki sih, pusat tidak merespon sih keinginan beliau. Ya saya tahu sendiri, di saat tantangan, bukan melawan, di saat tantangan gempuran para mantan yang membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat, lalu yang dijadikan wakil dan semacam Bato Jin, itu memang ya ibarat tinju di sebuah ring ya, yang datang bukannya orang tinju, malah orang catur, nggak nyambung. Nggak nyambung rek, piye? Sehingga ya simalakamat. Lalu kalau tidak diajak, tidak diberi dapuan, ya diberi dapuan jabatan di dalam Sam Jamaah ini, si Bato Jin ini membuat kelompok. Nah, dan dengar ini sudah valid ya, ini didengarkan bukan saya sendiri loh ya, ini ada saksinya. Nah, tapi beliau sangat bilang pokoknya dirahasiakan nyata. Kemarin sempat saya niat tak rekam, dan dengan tak rekam ngomong, nanti tak rubah suaranya. Ya kita jadwalnya padat, jadi kita nggak sempat. Semoga nanti daurah yang akan datang beliau hadir. Dia menceritakan di tanggal ini, akan di tempat ini. Ya jangan dong, nanti jangan dikasih tahu itu. Nanti biar terselesaikan dulu ya. Kita harus mendukung itu ya. Kita sebagai mantan itu dukung, pokoknya didukung. Itu kan baik lah ya. Kenapa baik? Karena satu visi misi dengan kita, walaupun berbeda jalan tapi visi misinya kan ya sama. Intinya tidak mengakui keabsahan, keamiran Sam Jamaah. Kan beliau sama. Adapun nanti dia membentuk lagi gampang, kita juga katakan berarti ya juga sah juga, itu aja sama-sama aja. Enak atau malah? Nah, Bato Jin ini insya Allah ya atas izin Allah tentunya biiznillah juga ya. Menurut informasi yang valid dan sudah kita saksikan, didengarkan beberapa orang dalam percakapan beliau, insya Allah ada pertemuan yang juga dananya cukup besar saudaraku semua, ada miliaran katanya, ada miliaran untuk ya nyangoni lah, perlu disangoni, bahkan ada kata-kata sangoni. Kita 3 hari bahasanya asrama lah bahasanya, untuk memantapkan kalau dalam mubes musyawarah besar imam tandingan Islam Jamaah. Bagaimana sikap mantan? Didukung, lanjutkan Bato Jin, lanjutkan. Memang jenengan yang lebih berhak ya. Jenengan yang lebih berhak, antum ahakku biha bil jamaah. Bil jamaah asobiyah. Ya. Antum lebih berhak untuk mempertahankan jamaah ini. Memang orang-orang sekarang itu nggak murni. Angkat tambah-tambahan nih. Kakean kitab karangan. Tak kasih tahu Bato Jin. Jadi sekarang di masjid-masjid LDI itu sudah banyak kitab-kitab terjemahan. Itu karangan, itu jelas karangan itu. Kalau dulu saya masih kolot kira-kira budak bakar itu ya. Ya yang paling murni ya menurut pandangan Bato Jin itu ya pertahankan, bagus itu, lanjutkan. Sekiranya tidak bisa diperbaiki, ya sudah batalkan saja, batal keamirannya, lalu bangun sendiri. Karena wajibnya mendirikan
jamaah, anggap batal. Kan batal. Kalau yang nggak sah kan, kalau yang harus terjadi perebutan tuh kalau sama-sama sah. Ini jangan anggap batal, sudah batal. Wudu meneh, nggak meneh, wudu meneh murah, banyu murah ya. Nyamir gampang kok, Bantu Hasan dulu kan gampang banget. Kalau kita menengok lihat tuh nggak pakai modal, nggak pakai ada mubes, nggak pakai nyewa hotel, nggak pakai nyewa gedung besar, nggak pakai undangan, cukup 3 orang selesai dan sah jamaahnya. Dan paling heboh lagi adalah menjadi jalan tunggal masuk surga sama dari neraka. Mohon maaf saya agak tertawa itu memang ya piye tertawa. Insyaallah para mantan juga kalau tidak seperti itu guyu-guyu piye. Ini piye dah diguyu wong kepiye kok ya anu. Itu informasi saudara semua. Ada namanya, nanti kita lihat perkembangannya dan kita masih ada bunglon di sana. Katanya si bunglon ini cerita, ada beberapa orang yang memang di sana sudah mulai ketemu dengan saya langsung, sudah mulai masuk akal. Nah, cerita-cerita oh ya. Artinya di situ sudah mulai banyak sahabat-sahabat yang sudah mengenal kesesatan Islam Jamaah. Jadi memang kalau dituduh berkarakan secara duduk perkara ini bingung nih, memang kelompok Mbah Tuj ini bingung. Satu sisi dia tidak mengakui keabsahan keamirannya Islam Jamaah sekarang amir yang ketiga Sultan Aulia itu dikatakan karena nggak murni lagi, nggak mangkul lagi. Satu sisi dia mengarang cerita bahwa takfir itu muncul ke generasi ketiga. Artinya Bantu Hasan dulu nggak takfir, tetapi sisi yang lain justru yang tajam mulutnya sekarang ini, yang tajam mulutnya itu ya Mbah Tojin sak gerombolan itu tajam mulutnya. Saya berapa kali dimurtad-murtadkan di mana di voice note beliau. Murtad beberapa kali saya. Tapi ketika ditanya Mbak Amir biyen ngafir ora. Kan ngewoke jenenge. Sementara yang sekarang yang Islam Jamaah di sekarang ini berusaha untuk ya saya tahu kita tahu semua itu hanya kamuflase saja. Ya berusaha untuk tasamuh apa tasamuh ya. Mutawasit atau tasamuh untuk bergabung atau gimana lah. Nah ini nggak ridho ini. Si gerombolannya Mbah Tuj ini nggak ridho ini. Kepriwek terusan. Ya kayak terus piye? Kan membingungkan kalau seperti itu. Nah, kayak ini seru saudaraku semua ya. Cerita yang cukup elok disimak ya. Cerita ini cukup elok disimak. Kenapa? Karena kita akan mengawal kongres, oh iya saya lupa, kongres luar biasa. Ya dah, kongres luar biasa akan membuat amir tandingan Islam Jamaah LDI. Amir tandingan itu yang akan kita lihat bagaimana perjuangannya, bagaimana mereka akan menumbangkan. Ya tentunya dia akan perebutan jamaah itu pasti. Loh, itu sudah ada tim penerobosnya, itu sudah ada. Itu Bung Nonya juga bilang tadi sudah ada yang namanya tim penerobos yang itu ada. Ya. Masyaallah muslimin hafidzakumullah taala. Yuk buka akal sehat Anda, akal waras Anda dan akal selamat Anda ya. Ini kan jelas tuh, pasti itu. Jelas bahwa saya ini itu adalah ya kalau saya ya rebutan takir, rebutan berkat. Rebutan dakwaan. Sementara di sana tidak ada ilmu di sana. Yang kita sesalkan itu yang direbutkan apa? Ilmunya tidak ada. Tidak boleh menambah ilmu. Nanti pilihannya jamaah akan dibuat bingung. Pilih mana? Ini masih sah ya, sama-sama sah menurut bahasa mereka, masih sama-sama sah punya amir. Nah kalau yang mantan kan jelas mata mita tan jahiliyah. Menurut pandangan mereka mata mita tan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah karena ya satu karena sudah melepas biatnya itu. Nah ini enggak, ini membatalkan, batal kemudian buat lagi. Yuk kita lihat perseteruan yang cukup apik, cukup sip. Kita lihat aja, insya Allah tentunya kita akan memantau perkembangan itu. Semoga kongresnya berhasil. Apapun hasilnya, tapi jangan lupa kita harus punya niat semoga menjadi wasilah
akal sehat, akal waras, akal hidayah, akal waras, akal sehat, akal selamat untuk mendapatkan hidayah kembali Islam rahmatan. Itu yang niat kita. Jadi kita bukan senang-senang atas kekisruhan mereka, tapi tidak. Tapi kita masih berharap atas terjadinya perselisihan itu semoga saja membuka akal sehat mereka. Setidaknya kalau tidak di antara dua kubu itu adalah kubu-kubu yang lain, artinya para orang-orang bawah biar berpikir waras sehat. Jadi sebenarnya siapa sih yang pengen jabatan, pengen dapuan? Bukan mantan. Kalau kita lihat simak semuanya yang pengen dapuan, pengen jabatan adalah kelompok Mbak Tojin dan kawan-kawan. Itu saya lihat karena satu yang menjadikan kita kuat menyimpulkan itu karena beliau menghujat para wakil empat. Yang kedua, dia tidak terima atas pengembangan Islam Jamaah LDI ini terhadap keilmuan yang dipaparkan keluar, dia nggak terima. Yang ketiga, dia selalu menuduh orang-orang yang di atasnya, yang LCLC yang keempat, dan kebetulan mereka tidak ada dapukan di situ. Mereka tidak punya dapukan di situ semua. Mereka orang-orang yang kritis tapi kolab. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.